Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ada di Yogyakarta dan kita akan menuju ke Museum Vredenburg yang ada di daerah nggak jauh dari Keraton Yogyakarta. Ayo langsung ke sana guys. Oke guys, ini merupakan benteng Vredenburg atau yang sekarang dijadikan Museum Vredenburg ya, di kota Yogyakarta. Nah, benteng ini merupakan tempat yang pertama kali dibangun pada tahun 1760 dengan perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan juga permintaan pihak pemerintah Belanda yang waktu itu sih dipimpin oleh Nicolaas Harting yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Nah, sebenarnya ada maksud tertentu ya di balik dari permintaan Belanda untuk membangun benteng Vredenburg ini, guys. Oke guys, tujuan dari adanya pembangunan benteng Vredenburg ini, nah ini menurut dalih dari Nicolaas Harting, nah ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Tapi sebenarnya sih maksudnya itu adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan pihak keraton. Karena begini guys, waktu itu Kerajaan Mataram Islam itu dibagi dua oleh Belanda setelah ada perjanjian ya, mungkin karena adanya ini usaha untuk memperlemah sih sebenarnya dari pihak Belanda terhadap ini wilayah di Keraton Mataram waktu itu supaya tidak membentuk sebuah kekuatan gitu guys. Akhirnya Kerajaan Mataram Islam yang ada di Jawa dibagi menjadi dua, yaitu di Surakarta dan di Yogyakarta. Sementara di Yogyakarta karena sudah ada wilayah gitu ya, dan akhirnya mereka juga membutuhkan istananya sendiri atau keratonnya sendiri, maka perlahan-lahan dibangun ya. Dan memang untuk pembangunan dari keraton dan juga ini ya dari benteng ini sendiri memang diperlama ya. Ya memang benar sih, selain untuk mengawasi karena waktu itu keraton juga masih posisinya masih juga bisa dikatakan masih lemah ya, maka mereka juga membangunnya itu bentengnya itu pelan-pelan supaya keraton juga bisa diamankan gitu ya, di sekitarnya jadi lebih aman. Sementara kalau untuk Belanda sendiri ya itu terserah orang Belanda ya kalau mereka ingin mengawasi, tapi seenggak-enggaknya pihak keraton itu sudah mendapatkan manfaat ya dari kehadiran pasukan Belanda di wilayahnya itu. Nah, pembangunan benteng pertama kali ini hanya diwujudkan dalam bentuk yang sederhana guys ya. Waktu itu temboknya hanya berbahan tanah, kemudian ditunjang dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon kelapa dan aren, dan atapnya aja atap ilalang guys. Nah, bangunan itu kemudian dibentuk ya, bentuknya persegi ya, dengan keempat ujungnya dibangun seleka atau bastion. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono keempat memberikan nama-nama pada keempat sudut tersebut ya, yaitu di sudut barat laut namanya Jaya Wisesa, di sudut timur laut ada Jaya Purusa, di sudut barat daya ada Jaya Prakosa Ningprang, kemudian ada sudut tenggara ada Jaya Prayitna namanya. Nah guys, kemudian pada masa berikutnya, nah Gubernur Belanda yang bernama W.H. van Ossenburg ini mengusulkan agar benteng ini dibangun lebih permanen dengan maksud keamanan yang lebih terjamin. Nah, kemudian pada tahun 1767 pembangunan benteng ini mulai dilakukan di bawah pengawasan seorang arsitek Belanda ya, Insinyur Frans Hak, dan pembangunannya itu selesai 20 tahun kemudian pada tahun 1787.
Nah, setelah pembangunan selesai guys, benteng ini kemudian diberi nama Rustenburg ya, yang artinya benteng peristirahatan. Nah, pada tahun 1867 ini ada gempa hebat di Jogja dan mengakibatkan banyak bangunan itu roboh ya. Termasuk juga ini benteng Rustenburg ini. Nah, kemudian segera setelahnya diadakan pembangunan kembali dan namanya diganti menjadi Frederburg yang artinya benteng perdamaian. Nah, ini sebagai wujud ya, simbol manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan keraton. Jadi sebenarnya antara keraton dan Belanda memang ada semacam simbiosis mutualisme ya. Keraton menginginkan supaya tempatnya itu bisa jadi aman, sementara di pihak Belanda juga ingin mengawasi gerak-gerik dari ini ya, dari pemerintah yang ada di Keraton Yogyakarta. Jadi kayak gitu. Sementara untuk ini ya, untuk pengawasannya ini berganti-ganti ya, meskipun status dari kepemilikan tanah itu masih tetap miliknya keraton guys. Dan konon ini ada yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro juga pernah ini ya, pernah di tangkap dan dipenjara di sini guys ya. Dan benteng Frederburg ini sekarang ini sudah menjadi museum dan ya bisa didatangi kapan saja ya. Kalau kalau lagi buka ya guys ya, sama pengunjung, dan kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan ya kalau kita berkeliling di sini. Dan di sini ada banyak keterangan yang cukup memuaskan ya, dan biaya masuknya secukup murah guys ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.